Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Buat yang baru pertama kali nonton, kenalin nama aku Paras. Kali ini kita tuh mau grocery shopping mingguan. Karena stok di rumah itu udah pada habis, jadi waktunya kita belanja. Nah kali ini kita tuh nggak belanja daging sapi karena yap seperti yang kalian tahu kita tuh kan beres kurban. Jadi kita tuh alhamdulillah kebagian daging dan itu tuh masih pada ada. Dan aku tuh salvok di sini lihat ada chicken katsu yang sudah jadi. Tapi di sini aku tuh mau beli ayam. Karena kan udah bosen dari kemarin tuh makannya daging terus. Jadi kita tuh mau beli ayam mentah buat dibikin ayam lengkuas. Itu loh teman-teman yang ala-ala rumah makan Mergosari. Karena di sini tuh tiap potongan dari ayamnya tuh harganya berbeda-beda, makanya kita tuh nggak bisa campur-campurin. Nah di sini tuh aku tuh mau pilih sayap ayam karena aku sekeluarga tuh seneng sayap ayam. Kalau untuk dibikin ayam lengkuas gini tuh lebih enak gitu. So di sini kita tuh mau pilih sayap ayamnya karena kita tuh ngerasa ada yang kurang fresh. Jadi kita tuh harus pilih yang fresh, yang kelihatannya tuh masih segar dan kita cium baunya juga baunya masih segar. Nah supaya nanti tuh ayamnya bisa campur-campur, aku tuh di sini itu pilihnya sekitar 5 pieces apa 4 pieces aja gitu. Supaya nanti tuh aku tuh bisa campur dengan paha atas dan juga paha bawah. Menurut aku tuh ayam kalau dibikin kayak bumbu ayam lengkuas kayak gini tuh bisa awet di kulkas beberapa hari. Jadi aku tuh nggak usah repot-repot lagi masak, cuman sekali ngemarinasi tapi bisa jadi beberapa kali buat ayam goreng. Jadi lumayan banget bisa meminimalisir waktu, apalagi untuk kalian bunda-bunda yang di rumahnya itu suka sibuk atau mungkin bunda-bunda yang kerja di luar. Dan udah pasti kalau kita bikin ayam lengkuas kayak gini tuh seisi rumah udah bakalan suka sama ayam lengkuas ini. Selain sayap ayam, aku juga di sini mau pakai paha atas dan juga paha bawah. Jadi biar isian ayamnya tuh beragam. Karena kan kita tuh beda-beda ya. Kadang ada yang suka sayap, paha ataupun paha atas. Ada juga yang suka dada. Tapi jujur kalau aku tuh kurang suka dada ya. Karena menurut aku tuh dada tuh seret dan juga kurang juicy. Kecuali kalau untuk masakan tertentu seperti chicken katsu dan juga teriyaki. Di sini tuh si pahanya tuh bersatu dengan paha atas, jadi kita tuh mau sekalian ambil ini karena aku juga butuh beberapa pahanya untuk dibuat sate yakitori ala-ala Jepang gitu. Teman-teman semua yang nonton video ini kasih referensi dong sama aku kalau ayam tuh paling enak dibikin pasakan apa, supaya aku tuh nggak bosen masaknya tuh itu-itu aja dan udah pasti sekeluarga tuh bakalan suka. Tapi inget ya, jangan yang pedas resepnya, soalnya aku kan masih punya toddler, jadi biar dia juga bisa ikut makan. Nah ini teman-teman, aku tuh lagi mau kiloin dulu daging yang tadi, walaupun harganya tadi udah aku cantumin ya dari setiap apa-apa yang udah aku beli. Nah teman-teman, selain daging ayam tadi, aku juga di sini mau beli ikan-ikanan. Yang pertama aku tuh beli udang karena di sini tuh udangnya lagi fresh dan aku tuh inget sama anak aku tuh seneng udang, jadi aku tuh mau beliin dia udang. Selain itu aku juga bisa bikin untuk sekeluarga, mau bikin capcaynya tuh pakai udang. Menurut aku tuh kalau bikin capcay pakai udang gitu tuh kuahnya tuh jadi lebih ngaldu gitu, lebih enak pokoknya. Aku juga mau cari-cari lagi ikan buat anak aku karena kan ikan tuh bagus banget, seperti yang kalian tahu juga proteinnya tinggi, apalagi untuk anak-anak dan juga bayi itu tuh yang perlu banget protein supaya anaknya tuh bisa cerdas. Walaupun sebenarnya jujur aja kalau aku beli ikan gini tuh yang makannya cuman anak aku, kecuali kalau misalkan makan di luar karena suami aku tuh kan gak makan ikan. So aku tuh kayak ngerasa nanggung aja gitu masak untuk aku sendiri. Kayak effort tapi yang makannya aku doang gitu teman-teman. Akhirnya kita beli ikan nila satu aja, ini tuh udah cukup banget untuk anak aku. Dan di sini kita tuh mau langsung kiloin aja karena takutnya kita nggak balik lagi ke daerah sini, kan kita mau langsung lihat sayur-sayuran dan bumbu-bumbu yang lainnya. Berhubung saus di rumah tuh udah pada habis, jadi kita tuh mau beli saus. Nah di sini kita tuh lagi cari saus yang pedas manis karena kita tuh udah mulai bosan sama saus Bangkok atau saus yang pedes-pedes banget.
Nah, kita tuh nemuin dan kita tuh perlunya yang kecil aja. Ini tuh harganya 7.100. Selain saus pedas manis, aku juga mau cari saus tiram karena saus tiram di rumah tuh udah habis, sedangkan saus tiram tuh biasanya aku pakai untuk masak. Nah, di sini tuh aku tuh mau cari dari merek Saori aja. Karena udah biasa kalau masak tuh pakai merek ini, dan ini tuh ada di warung-warung juga kalau yang sasetannya. Selain itu juga menurut aku harganya cukup murah. Ya, kalau dibandingin sama merek yang lainnya, teman-teman. Selanjutnya kita itu seperti biasa mau pilih-pilih telur. Aku tuh nggak tahu kenapa, mungkin telurnya tuh lagi ada promo. Karena kita tuh ini tuh beli 10 pieces dan menurut aku harganya lumayan murah. Mungkin juga salah satu faktornya karena Paksu itu milihin telurnya yang kecil-kecil. Ini tuh bisa banget jadi solusi buat kalian yang punya anak banyak atau anggota keluarganya banyak. Udah pasti tuh harus pilih yang kecil-kecil biar semuanya bisa kebagian. Udah nggak usah dijelasin lagi kenapa kita tuh selalu belanja mingguannya tuh ada telur, karena ini tuh wajib. Apalagi anak aku tuh tiap ditanya makannya tuh mau apa, dia tuh pasti jawabnya pengen makan sama telur. Nah, teman-teman, di sini tuh aku salvok lihat leci, dan ini tuh kita tuh bisa pilih sendiri dan gak usah beli yang pack karena yang pack itu harganya kan lumayan mahal. Jadi kita tuh bisa pilih sendiri dan kita tuh di sini tuh pilih dikit aja supaya anak aku tuh bisa coba rasanya leci tuh kayak gimana. Tapi aku tuh yakin anak aku tuh bakalan suka karena dia tuh suka buah lengkeng. Malah leci itu kan kayak lengkeng tapi menurut aku tuh versi lebih enaknya. Nah, di sini untuk lecinya aku tuh cari yang atasnya tuh agak kemerahan biar rasanya jauh lebih manis. Karena aku tuh butuh batang daun bawang untuk bikin sate yakitori, makanya aku tuh mau beli daun bawang di sini. Walaupun aku tuh tanam sendiri, tapi kan menurut aku tuh daun bawangnya tuh kecil-kecil, jadi kurang cocok kalau untuk dibikin sate yakitori. Nah, di sini aku tuh mau beli aja sekalian bisa untuk perkedel jagung. Selanjutnya aku tuh mau beli selada keriting. Ini tuh enak kalau dibikin salad ataupun kalau kita mau bikin lalaban dicocol sama sambal juga enak banget. Nah, berhubung kita tuh mau bikin perkedel jagung, aku di sini mau ambil jagung manis dan ini tuh isinya 2 biji. Harganya udah tertera ya, karena kemarin tuh ada yang komen di kolom komentar, katanya Kak, tolong dong cantumin harganya. Ya udah, aku coba ya teman-teman, walaupun jujur lebih ribet dalam proses pengeditannya, tapi untuk kalian semua gak apa-apa lah, gak masalah buat aku. Yang penting kalian tuh bisa enjoy nontonnya. Nah, selanjutnya aku juga mau beli jamur enoki. Jamur enokinya tuh lagi beli 1 gratis 1, makanya aku tuh langsung ambil 2 supaya mbak-mbak kasirnya gak balik lagi. Oh ya teman-teman, karena aku mau bikin capcay, makanya aku mau beli kembang kol. Kayaknya kurang komplit gitu kalau capcaynya tuh nggak ada kembang kol. Apalagi kembang kolnya tuh lagi bagus dan juga ini tuh enak kalau ditepungin teman-teman. Kalian udah pernah coba belum? Kembang kol ditepungin tuh bener-bener enak deh. Aku juga beli pakcoy ya teman-teman. Selanjutnya menu wajib yang pasti tiap belanja mingguan aku beli itu tahu cibuntu. Jadi suami aku tuh seneng makan tahu, apalagi tahu cibuntu ini karena menurut dia tuh kalaupun direbus doang juga nggak pakai apa-apa rasanya udah enak. Dan juga aku tuh di sini beli bakso dan isinya tuh kan 3 bakso Kenzeler ini tuh kayaknya tuh kalau di capcay itu isinya cukup banget, apalagi kita yang makannya kan cuman berdua. Nah, karena rempah-rempahan di rumah tuh udah benar-benar habis, tidak tak tersisa. Karena kan kemarin tuh kita tuh habis beres kurban, kita tuh harus restock lagi. Yang pertama kita tuh beli daun salam, karena di rumah tuh udah nggak ada banget daun salam.
Daun salam tuh di sini isinya lumayan banyak dan menurut aku tuh harganya worth it karena cuma 2 ribuan. Dan juga di sini tuh serehnya besar-besar, udah gitu seger. Jadi kita mau beli ini untuk stok rempah-rempah di dapur. Dan aku tuh di sini masih mau cari-cari rempah-rempah yang lainnya. Karena kita tuh mau masak ayam lengkuas, jadi kita tuh perlu lengkuas yang cukup banyak. Percayalah teman-teman, semakin banyak bawang putih, bawang merah dan juga lengkuasnya, rasa ayamnya tuh semakin enak. Jadi di sini tuh aku beli lengkuasnya tuh bener-bener lumayan banyak menurut aku, karena selain untuk dibikin serundengnya lengkuas gitu, ini tuh bisa untuk pasakan yang lainnya. Nah selanjutnya aku tuh beli bawang putih. Di sini tuh maaf nggak kesut karena sorry suami aku yang videoinnya dia tuh lagi fokus telepon-teleponan. So susah gitu kalau ngasih taunya, apalagi suamiku tuh kan pekerjaannya banyaknya di telepon. Maaf ya teman-teman kalau video aku tuh nggak sempurna, banyak noise-nya ya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah selanjutnya aku tuh mau beli zucchini. Ini tuh wajib juga tiap aku belanja mingguan. Aku tuh di sini tuh sekalian mau beli lemon karena untuk aku peras airnya dan untuk memarinasi nanti tuh ayam biar ayamnya tuh lebih fresh. Karena aku rasa belanja daging, ikan dan juga sayur-sayurannya udah cukup, di sini kita tuh langsung mau mencari buah-buahan, apalagi semangka itu buah-buahan yang wajib ada di rumah. Selanjutnya aku juga mau beli melon. Melon ini juga harganya seperti semangka, lumayan murah dan ini tuh udah pasti buahnya tuh bukan buah musiman. Jadi kapanpun kita pengen semangka dan melon itu ada. Ini tuh cocok banget teman-teman kalau untuk dijadikan sarapan. Karena rasa dari buah-buahan ini tuh cukup plain, manis, nggak ada asam. Nah teman-teman, di sini aku tuh salvok sama blueberry. Udah lama aku tuh pengen blueberry dan di sini tuh harganya lagi lumayan murah. Maksudnya bukan murah-murah banget gitu, tapi biasanya tuh kan buah-buahan impor tuh lebih mahal. Terakhir aku tuh beli blueberry itu harganya tuh hampir 100.000 dan itu tuh sama loh kayak gini teman-teman. Ukuran si kotaknya tuh sama seperti ini dan ini tuh 35.000 tuh termasuknya murah. Di sini tuh aku tuh mau pilih-pilih, sekalian juga aku pengen anakku coba. Karena dirasa udah cukup belanjanya, kita tuh mau kilo-kiloin apa aja yang belum kita kilo. Seperti tadi tuh telur dan sayur-sayuran tuh ada beberapa yang belum ada harganya dan harus kita kilo sama mbak-mbaknya kayak gini. Selanjutnya untuk oleh-oleh anak aku, dia tuh request pengen donat coklat dan di sini tuh harganya 6.500. Aku tuh sekalian beli 2 karena sedang ada temannya Senen. Sini juga aku tuh sekalian cari-cari roti atau donat yang lainnya. Aku tuh nawarin sama Paksu, siapa tahu dia tuh BM sama jenis roti atau donat yang lainnya. Aku tuh udah tawarin beberapa jenis donat, tapi ternyata Paksunya tuh nggak mau, udah aku tawarin pun. Jadi akhirnya aku ngide aja, aku tuh mau beli roti tawar karena bingung teman-teman beneran kalau misalkan sarapan yang satset tapi juga yang semua orang di rumah tuh bakalan makan. Dan di sini tuh yang enaknya tuh roti tawarnya juga dadakan. Udah gitu tempat pembakarannya tuh dekat sama si roti yang mau kita beli atau donat yang mau kita beli. Tuh di sini kelihatan kan sama kalian ovennya tuh segede-gede gitu dan ini tuh wangi banget, dijamin kalau kalian lagi lapar tuh udah pasti bakalan pengen beli roti. Nah ini dia roti tawar yang favorit kami. Kalau di nota sih namanya itu Cheesy Lofty. Dan ini tuh beneran enak, apalagi dadakan, masih wangi, kadaluarsanya juga jauh, udah pasti seisi rumah tuh bakalan ikut makan. Tadinya kita tuh mau cari selai untuk rotinya, tapi menurut kita tuh roti ini tuh nggak pakai selai juga udah enak banget. Dan akhirnya kita tuh mau cocol aja pakai susu coklat. Nah di sini kita tuh salvok susu coklatnya tuh lagi ada yang promo, harganya cuma sekitar 15 ribuan. Sedangkan kalau kita tuh beli yang kecil aja tuh kan harganya 10.000, 2 aja udah 20.000. Makanya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung bakalan check out susu coklat yang sebesar ini.
Nah teman-teman, akhirnya sampai juga kita di kasa tempat pembayaran. Mbak-mbaknya minta aku buat naik-naikin barangnya ke atas meja kasir. Nah teman-teman, di sini itu ternyata mbak-mbak yang bantuin itu adalah temennya paksu aku. Dia tuh kenal sama mbak-mbaknya, makanya mbak-mbak yang baju merah tuh bantuin aku. Apalagi di sini tuh ternyata aku tuh kelupaan lecinya tuh belum dikilo. Dan langsung di sini tuh temen paksu tuh gercep buat kiloin dulu lecinya. Terima kasih teteh. Mohon maaf teman-teman, di sini tuh karena tadi tuh hujan, kita tuh bener-bener buru-buru. Aku tuh lupa bawa kantong belanjanya. Tapi untung banget mbak-mbaknya tuh pada baik, katanya tuh nggak apa-apa, tapi kreseknya tuh yang menengah atau sedang gitu, bukan yang ukuran besar. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, daripada kita tuh repot. Teman-teman, terima kasih ya udah nontonin video aku sampai selesai, karena nyatanya itu yang paling banyak ditonton kalau aku bikin video panjang yaitu adalah video grocery shopping mingguan atau bulanan kayak gini. Walaupun sebenarnya video aku tuh masih banyak kekurangan, aku juga dubbing masih banyak kekurangan. Apalagi aku tuh masih punya toddler, ini tuh aku tuh ngedit tuh bisa sampai ngejar-ngejar anak aku. Tapi ya gimana lagi ya teman-teman, aku tuh masih pengen tetap berkarya. Apalagi di YouTube ini tuh menurut aku tuh mengasyikkan dan juga kita tuh bisa mendapatkan penghasilan. Nah ini dia teman-teman, total dari belanjaan kita hari ini. Thanks for watching.